Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab tafsir tauhid. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Ilmi Tauhid, masuk pada bab tafsir at-tauhid. Bab tafsir tauhid. At-tauhidu fil lughah, tauhid secara bahasa adalah masdaru wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa merupakan masdar. Masdar itu tasrifan ketiga dalam ilmu tasrif. Misalkan wahada fi'il madhi, yuwahidu fi'il mudhari. Yang ketiganya tauhidan itu masdar. Ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi lafaz tauhid merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Apa maknanya? Ai i'taqadahu wahidan. I'taqadahu wahidan. Dia meyakininya satu. Itu makna tauhid secara bahasa. Maknanya meyakini sesuatu itu adalah satu. Kemudian wat tauhidu syar'an yutlaqu ala ma'nayain. Lafaz tauhid secara syar'i diitlaqkan penggunaannya pada dua makna. Lafaz tauhid secara syar'i penggunaannya diitlaqkan pada dua makna. Pada dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama, amun, makna yang umum. Makna yang umum. Wa huwa ifradullahi bihaqqihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi lafaz tauhid secara syar'i punya dua makna. Yang pertama makna umum. Apa makna umum? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wa haqqullah, atau mengesahkan Allah dengan haknya. Mengesahkan Allah dengan benar yaitu dengan haknya. Allah Subhanahu wa taala punya hak. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar yaitu dengan haknya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla punya hak. Apa haknya Allah Azza wa Jalla? Disebutkan di sini wa haqqullahi yashmalu anwa'at tauhidits tsalatsah. Haknya Allah Azza wa Jalla mencakup jenis-jenis tauhid yang tiga. Nah, jenis tauhid yang tiga yang kemarin kita pelajari, orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga siapa? Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, Abu Yusuf Al-Qadhi, sebagaimana dinukilkan oleh atau disebutkan oleh Imam Ibnu Manda dalam kitab Tauhid fil Asma'i was Sifat. Awwaluha, yang pertama tauhidur rububiyah, wa tsaniha tauhidul uluhiyah, wa tsalisuha tauhidul asma'i was sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Ya'ti insyaallah bayanuha.
akan datang nanti penjelasannya. Penjelasan terkait dengan tauhid al-asma was sifat. Wa dalilu hadzal ma'na al-'am, dalil makna yang umum ini, apa makna tauhid yang umum? Secara syar'i, ifradullahi ta'ala bihaqqihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan haknya. Yaitu mengesahkan Allah dengan haknya. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad. Dialah Allah ahad. Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Haitsu hadzafa muta'allaqal ahadiyya liyufidal umum. Dari sisi pada ayat ini dibuang muta'allaq al-ahadiyahnya. Ya. Dibuang muta'allaq al-ahadiyah. Liyufid, untuk memberikan faedah al-umum. Wa qauluhu ta'ala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala Rabb, pemilik, pencipta, pengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan juga pemilik, pengatur, pencipta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi tadi. Fa'budhu, sembahlah dia. Wastabir li ibadati, sabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Bagi Allah ada sekutu, ada yang sama? Ya. Wa in syi'ta qulta, dan kalau engkau mau, boleh engkau katakan yang namanya tauhid bermakna umum adalah ifradullahi ta'ala bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya. Sering kita mendengar ketika disebutkan apa makna tauhid secara umum, ifradullah ta'ala birrububiyyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Wal akhar ma'nan khasun. Sedangkan tauhid menurut makna yang khusus, yaitu makna yang kedua, huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa huwa, yaitu tauhidul uluhiyah wal ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah dan peribadatan. Nah, ini yang dikenal dengan ifradullahi ta'ala bil ibadah. Biasa sering kita dengar istilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah ketika beliau menyebutkan tentang tauhid, beliau mengatakan ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ya. Ketika beliau menyebutkan syirik, anta'buda ghairahu, engkau beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu semua tauhid dengan makna yang khusus. Ya. Jadi ada tauhid makna umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya, mencakup rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada tauhid bermakna khusus, yaitu mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah. Jadi mudah-mudahan difahami ya. Jadi ada tauhid makna umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara tadi, rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Ada tauhid bermakna khusus,
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Sehingga kalau antum dengar ungkapan-ungkapan para ulama ketika mendefinisikan tauhid mengarah kepada definisi al-uluhiyah saja, ifradullah taala bil uluhiyah, maka yang mereka maksudkan adalah tauhid bermakna khusus. Bukan berarti mereka mengingkari tauhid maknanya yang umum, tapi dalam rangka untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan pemahaman orang dalam permasalahan tauhid. Sehingga ketika disebutkan bab tauhid, seakan-akan bab tauhid itu cuma khusus permasalahan uluhiyah. Padahal bab tauhid itu mencakup perkara yang juga rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Tadi disebutkan juga dalil, ya. Dalilnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid yang bermakna umum, mencakup rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Nanti barulah penulis menyebutkan dalil-dalil tentang makna tauhid yang bermakna khusus. Mudah-mudahan difahami, ya. Ayat yang qul huwallahu ahad, al-ikhlas, dan juga surat Maryam, itu semua dalil-dalil yang menunjukkan atau dalil-dalil yang menunjukkan tauhid secara umum, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan apa tauhid secara umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Seperti dalil qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua dalil yang menunjukkan apa? Tauhid bermakna umum. Juga dalam surat Maryam yang menyebutkan hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Samiyah maknanya mathil. Ada sekutu, ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada. Siapa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Seperti pada ayat yang qul huwallahu ahad, itu kan umum, ya ikhwan, umum. Sama hal ta'lamu lahu samiyah juga umum. Mencakup rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Sama seperti lafaz huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala ahad. Ahadun fi rububiyyati, ahadun fi uluhiyati, ahadun fi al-asma wa sifat. Makanya di sini disebutkan haitsu hazafa muta'allaq al-ahadiyah. Ditinjau dari sisi dibuangnya muta'allaq al-ahadiyah. Apa muta'allaq al-ahadiyah? Di sini kan tidak disebutkan muta'allaq al-ahadiyahnya. Qul huwallahu ahad. Ahadun fi aish? Fi madza? Hal ahadun fi rububiyah wa hal ahadun fil uluhiyah wa hal ahadun fi al-asma wa sifat? Enggak disebutkan. Ketika tidak disebutkan atau dibuang muta'allaqnya, itu menunjukkan apa? Liufid al-umum. Mencakup makna umum. Ya. Itu terkait dengan dua ayat tadi. Sama seperti hal lahu ta'ala musamiyah. Hal ta'alam lahu samiyan. Apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada al-mathil. Sawa'un fi rububiyyah aw fil uluhiyah wa fil asma wa sifat. Kemudian wa idza utliqat tauhid fil adillah. Kemudian kata penulis buku ini, namun apabila diitlakkan lafaz tauhid dalam suatu dalil, fal muradu bihi al ma'nal khas, maka yang dimaksudkan dengannya adalah makna yang khusus. Oleh karenanya ketika antum mendapati ada dalil-dalil yang berkaitan dengan makna tauhid atau lafaz tauhid secara khusus dalam suatu dalil, maka yang diinginkan adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Li'annahu madaru da'watir rusul. Karena tauhid uluhiyah adalah madar, poros dakwah para rasul. Wa mahallun niza' ma'a aqwamihim. Dan juga tempatnya perselisihan antara rasul tadi dengan kaum mereka. Berselisihnya para rasul dan kaum itu pada permasalahan apa? Pada permasalahan uluhiyah, bukan permasalahan rububiyah, bukan permasalahan asma wa sifat. Sangat sedikit penentangan dalam bab ar-rububiyah, sangat sedikit penentangan dalam bab al-asma wa sifat. Namun penentangan yang terbesar antara kaum-kaum para nabi, para rasul tersebut kepada rasulnya adalah dalam bab apa? Dalam bab al-uluhiyah. Difahami? Jelas ya? Sehingga ketika antum dapati
ada dalil ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan ayo kita belajar tauhid, ayo kita belajar tauhid, atau perintah untuk bertauhid, maka yang dimaksudkan adalah tauhidul uluhiyah. Dari sini juga ya ikhwan, ya thalabul ilm, termasuk bentuk kesalahan sebagian orang yang memfokuskan pembahasan tauhid itu hanya pada rububiyah. Kalau fokus tauhid pada rububiyah itu bukan dakwanya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul dakwah mereka berporos pada tauhid al-uluhiyah. Sebagian orang sok-sokan nulis buku tapi isinya lebih menekankan pembahasan rububiyah, bukan menekankan pembahasan uluhiyah. Seperti buku yang ditulis dari seseorang yang ada di Yaman, judulnya Tauhidul Khaliq. Tauhidul Khaliq, mengesahkan Al-Khaliq. Mengesahkan Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Yang dibahas terkait dengan apa? Ar-rububiyah. Tidak membahas berkaitan dengan uluhiyah. Sebagian orang juga sama, dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Sufiyah. Kadang mereka membahas tauhid, tapi yang mereka inginkan adalah bab ar-rububiyah, bukan bab al-uluhiyah. Sedangkan perkara terpenting dalam tauhid ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan bab al-uluhiyah. Kenapa? Karena uluhiyah inilah letak poros dakwah para nabi, para rasul, dan bab uluhiyah adalah letak perselisihan niza antara para nabi dan kaumnya. Bab rububiyah itu adalah bab fitrah. Bab fitrah. Ya. Fitrah manusia itu tertanam. Mereka tahu yang mencipta adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu yang memberi rezeki, yang mencipta mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul man yarzuqukum minas sama' amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki dari langit? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari benda yang mati, mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Siapa yang mengatur urusan alam semesta? Fasayaquluna Allah. Mereka kaum musyrikin pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakannya adalah Al-Aziz, Al-Alim. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum musyrikin tahu mereka. Mungkin antum juga pernah dengar ketika Abu Thalib atau Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, ingin mengambil onta-ontanya yang pada waktu itu dirampas oleh Abraha. Apa kata kakeknya Rasul Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil wa ammal Ka'bah fala Rabb. Aku adalah pemilik onta, adapun Ka'bah dia ada pemilik tersendiri. Mereka menetapkan rububiyah, menetapkan yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla, yang mengatur alam semesta Allah Azza wa Jalla, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kaum musyrikin di zaman dahulu. Tapi lam yudkhilhum fil Islam. Ya, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Atas nama siapa itu? Lihat, perhatikan di sini disebutkan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ba'thi Mu'adz ilal Yaman, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ketika Rasul mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, sata'ti qauman min ahlil kitab. Yang engkau datangi nanti kaum ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihim, atau falyakun awwal ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajakkan, engkau serukan kepada mereka ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Apa tauhid yang dimaksud di sini? Ila ayyuhidullah ayya'budullah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dalil kalau antum jumpa dalil Al-Qur'an yang menyebutkan
Wa'budullah itu maknanya tauhid kepada Allah. Begitu juga makna tauhid itu menunjukkan makna wa'budullah. Ay yufriduhu bil ibadah. Maknanya agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian umat manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung. Ai afridullaha bil ibadah. Maknanya esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa fi hadits Mu'adz radhiyallahu anhu, juga disebutkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Jelas? Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Antum perhatikan dari dalil-dalil yang kita baca ini, ayyuhal ikhwah ya tullabal ilm. Ya, bahwasannya tauhid yang diinginkan ketika disebutkan dalam dalil secara khusus, maka yang diinginkan secara mutlak tauhid tersebut adalah tauhidul uluhiyah. Sehingga maksud dari keterangan para ulama, ayo dakwakan tauhid, ay tauhidul uluhiyah, bukan tauhid rububiyah, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah tauhid al-uluhiyah. Oleh karena inilah ihtimam para tullabul ilm dan ihtimamnya para duat, perhatian para penuntut ilmu dan juga para dai terhadap tauhid uluhiyah itu sangat besar. Harus lebih besar perhatiannya. Sehingga pengajaran-pengajaran kita, dakwah-dakwah kita, pendidikan-pendidikan kita dalam menanamkan tauhid al-uluhiyah ke tengah-tengah umat harus lebih banyak dibandingkan pelajaran lain. Jangan malu ya ikhwah ya tullabul ilm. Nasihat ini untuk teman-teman yang ikut pelajaran baik dari via Telegram atau via Zoom, ya. Bagi yang berkecimpung dalam dunia dakwah dan pengajaran, jangan malu untuk menjelaskan atau mengajar pembahasan-pembahasan tauhid. Walaupun yang dikit sedikit, yang hadir sedikit, yang belajar sedikit, tidak masalah. Jangan dianggap, waduh pelajaran tauhid tidak keren. Pelajaran tauhid itu terbelakang. Tidak. Justru pelajaran tauhid adalah pelajaran yang didakwakan oleh para nabi, para rasul. Sehingga kalau antum berdakwah bertahun-tahun cuma bahas masalah tauhid, berarti antum sudah menempuh jalannya para nabi, para rasul. Sangat penting tauhid ini tadi, sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Suatu faedah dulu, suatu faedah yang pernah kami dapatkan dari guru kami, yaitu Syekhuna Abdul Khattab Al-Libi, Tariq Ibnu Darman, hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengajar kitab tauhid. Kata beliau, rubbama yatakallamu mutakallim wa fi qalbi syai'. Terkadang ada orang yang berbicara, wa yaktub al-khatib, ada orang yang berkhutbah, namun dalam hatinya ada kadar kesyirikan, ada riya, ada sum'ah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang, atau iradatul amal min ajli dunia, atau dia mengharapkan dunia dari amalan-amalan soleh dia tadi. Banyak perkara-perkara yang ikhwan yang butuh bagi kita semua untuk mempertebal tauhid. Jangan antum kira kita yang sudah dakwah ini tadi tauhid kita sudah bagus, belum tentu. Belum tentu. Kalau para penuntut ilmu, para ustadz, para dai, ya, tauhidnya saja masih rapuh dalam pengamalan tauhidnya, apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu. Sehingga jangan bosan untuk belajar, murojaah, mengkaji dan mengajarkan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid ini tadi. Wallahu ta'ala shawab. Lebih kurang 30 menit pelajaran kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, baik yang akhwat ataupun yang ikhwan.
Insyaallah kita cukup lagi. Nanti insyaallah ketemu nanti malam ya. Insyaallah ba'da salat Isya jam 20.30. Ya, dipersiapkan insyaallah taala. Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.